Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan eh, materi untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Teori Informasi. Adapun UAS-nya adalah membuat review jurnal atau review paper ya dengan topik terkait. Dan dalam hal ini saya memilih sebuah jurnal yaitu dengan judul Biometric Generate Private Public Key Cryptography for a Blockchain-based E-voting System. Untuk resumenya, eh, jurnal ini berjudul A Biometric Generate Private Public Key Cryptography for a Blockchain-based E-voting System. Penulisnya adalah Cid Kehinda Adeni dan kawan-kawan. Penerbitnya adalah Egyptian Informatic Journal. Diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2024. Kemudian untuk DOI-nya yaitu ini bisa diakses ya. Baik, saya akan mulai ya untuk reviewnya. Pertama dari latar belakang. Latar belakang dari masalah yang diangkat dalam jurnal ini adalah sistem e-voting yang saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal keamanan dan integritas. Penggunaan teknologi blockchain memberikan solusi potensial dengan menawarkan pencatatan data yang aman dan transparan. Di samping itu, kriptografi kunci publik atau privat yang dihasilkan dari data biometrik dapat meningkatkan keamanan dengan memastikan bahwa hanya pemilih yang sah yang dapat memberikan suara. Ya, jadi tantangan besar dalam hal uh, e-voting yaitu pertama adalah uh, data yang bisa dimanipulasi, ya datanya bisa apa, dicurangi sedemikian rupa sehingga eh, tidak valid atau integritas dari e-voting itu. Itu yang pertama dan solusinya adalah eh, penggunaan teknologi blockchain, di mana teknologi blockchain ini transparan dan datanya tidak bisa diubah. Yang kedua adalah eh, peserta pemilunya atau peserta e-votingnya yang bisa dipalsukan. Nah, itu juga tantangan besar yang kedua ya, dan ini dijawab dengan eh, menggunakan data biometrik ya, yang data biometrik itu kemudian diubah menjadi kriptografi kunci publik atau privat. Ya, itu untuk latar belakangnya dan permasalahannya secara umum saya jabarkan bahwa sistem e-voting seringkali rentan terhadap manipulasi dan serangan cyber yang dapat merusak integritas data pemilu. Itu adalah permasalahan umumnya. Adapun permasalahan khususnya adalah kebutuhan akan metode autentikasi pemilih yang lebih aman dan kriptografi kunci yang sulit dipalsukan untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang sah yang dapat memberikan suara. Mungkin itu ya. Nah, adapun tujuan dari paper ini yang bisa saya temukan adalah ada dua, yaitu satu, mengembangkan metode kriptografi kunci ya, publik atau privat yang dihasilkan dari data biometrik untuk meningkatkan keamanan sistem e-voting berbasis blockchain. Yang kedua adalah menjamin bahwa suara yang diberikan tidak dapat diubah atau dihapus setelah dicatat dalam sistem. Ya, jadi ada dua tujuan ini. Tujuan yang pertama itu nanti akan digunakan teknologi biometrik dan kriptografi kunci publik privat
Kemudian tujuan yang kedua itu akan difasilitasi dengan teknologi blockchain. State of the art atau kondisi saat ini seperti yang saya singgung di awal-awal bahwa teknologi yang pertama adalah blockchain. Ya. Teknologi blockchain digunakan untuk mencatat suara secara aman dan transparan, memastikan bahwa suara yang telah dicatat tidak dapat diubah. Nah, ini adalah keunggulan dari teknologi blockchain ya. Jadi semua transaksi itu ya tidak bisa diubah gitu. Kemudian yang kedua adalah kriptografi kunci publik privat. Ya. Ini digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data suara, meningkatkan keamanan komunikasi. Kemudian teknologi yang ketiga adalah eh, biometrik. Ya, biometrik digunakan untuk menghasilkan kunci kriptografi yang unik dan sulit dipalsukan dari data biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina. Ya, tiga state of the art inilah yang eh, ada di dalam paper ini. Kemudian saya akan mereview tentang keunggulan metode yang diusulkan. Keunggulannya saya saya rangkum jadi tiga, yaitu yang pertama adalah keamanan tinggi. Penggunaan data biometrik untuk menghasilkan kunci kriptografi menjamin bahwa kunci tersebut unik dan hampir tidak mungkin dipalsukan. Jadi penggunaan data biometrik ini akan menghasilkan suatu standar keamanan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah integritas data. Blockchain menyediakan pencatatan suara yang transparan dan tidak dapat diubah, meningkatkan kepercayaan dalam proses e-voting. Ya, jadi di sini ya keunggulan teknologi blockchain, dia itu transparan. Datanya disimpan di semua pihak yang uh, mencatat, ya, semua miner atau penambang yang mencatat. Sehingga karena semua para pihak itu mencatat, sistemnya adalah sistem penyimpanan datanya adalah distributed, sehingga sangat transparan. Dan data yang sudah masuk ke dalam blockchain itu sudah tidak bisa diubah. Dan ini meningkatkan kepercayaan eh, dalam hal ini adalah proses e-voting. Kemudian yang ketiga adalah autentikasi pemilih yang kuat. Nah, jadi kalau mungkin banyak kasus kalau kecurangan e-voting adalah pemilih yang tidak sah, maka di paper ini menggunakan metode biometrik yang memastikan bahwa hanya pemilih yang terdaftar dan terverifikasi yang dapat memberikan suara. Itu adalah keunggulan metode yang diusulkan. Kemudian untuk implementasinya adalah pertama, pengumpulan data biometrik. Jadi dari pemilih-pemilih yang sudah tercatat atau terverifikasi atau sah, itu nanti akan didata eh, data biometrik mereka seperti sidik jari atau pemindaian retina. Ya. Yang kedua adalah generasi kunci kriptografi. Jadi dari data-data biometrik yang sudah dikumpulkan itu, baik dari sidik jari maupun pemindaian retina, kemudian akan dijadikan ditindaklanjuti dengan untuk dijadikan kunci kriptografi ya. Jadi ini akan menghasilkan sebuah kunci publik dan kunci privat ya dari data biometrik ya dengan menggunakan algoritma kriptografi. Nah,
Kunci privat ini akan dipegang oleh si pemilik suara dan kunci publik ini yang akan disampaikan ke jaringan peer-to-peer yang ada di dalam blockchain tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pendaftaran pemilih. Pemilih akan mendaftar menggunakan data biometrik mereka untuk menghasilkan kunci kriptografi yang unik. Setelah itu baru melakukan pemungutan suara. Jadi pemilih akan mengenkripsi suara mereka menggunakan kunci private dan mengirimkannya ke blockchain. Ya, jadi seperti yang kita tahu di dalam teknologi blockchain itu kan ada data ya. Di dalamnya ada data. Data itu eh, adalah hasil voting atau suara dari si pemilik suara itu. Di situ pemilik suara akan menentukan akan menyuarakan bahwa mereka memilih siapa gitu ya dalam e-voting tersebut, dan data itu disimpan di dalam blok. Kemudian data itu kemudian akan di di hash ya, di hash menggunakan algoritma hashing ya yang handal, yaitu dalam hal ini algoritma 256, dan dienkripsi menggunakan kunci privat yang dihasilkan dari biometrik tadi. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi suara. Pihak berwenang menggunakan kunci publik. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kunci privat itu tetap dipegang oleh masing-masing pemilik suara dan kunci publik akan dibagikan. Kebagikan ke siapa ya? Ke seluruh peer yang ada di dalam blockchain tersebut. Yang dalam hal ini nanti bisa dilakukan dengan kunci publik itu bisa dilakukan pembacaan dari data atau voting atau suara dari pemilik suara yang ada di dalam blockchain dan diverifikasilah suara tersebut. Implementasinya seperti itu. Ini adalah dalam bentuk apa diagram ya. Jadi pertama itu ada pengumpulan ini sidik jari ya, data biometrik dalam berupa sidik jari, kemudian akan dilakukan eh, pemrosesan sehingga data image ini akan menjadi binary atau binarization ini ya dengan output thresholding. Setelah menjadi binary, eh, maka akan dilakukan skeletonization ya, dengan algoritma Zhang-Xuan-Tinning di sini. Kemudian dilakukan fitur extraction ya, diekstraksi ya. Kemudian setelah itu setelah eh, datanya bersih ya, dari dataset ini udah bersih, kemudian akan digenerasi dibangkitkan atau digenerasi kunci kriptografinya dari eh, Minuti Termination and Bifurcation ya, seperti itu. Setelah itu akan diimport ke wallet atau ke dompet. Kalau dalam blockchain itu kan ada istilah wallet atau dompet, akan diimport kunci tersebut ke wallet ya. Wallet ini dalam ini adalah namanya adalah MetaMask. Tuh. Kemudian eh, koneksi MetaMask wallet ke voting platform. Nah, jadi dari wallet MetaMask tadi akan dikoneksikan ke platform votingnya. Kemudian baru adalah yang terakhir adalah voting pada blockchain. Ya, dengan itu implementasinya ya, flow-nya seperti itu. Next, kita akan membahas tentang hasil dari implementasi. Hasil implementasinya adalah pertama dari sisi flow. Jadi durasi periode pemungutan suara dan kunci publik pembuat jejak pendapat disertakan di antarmuka.
Setiap interaksi dengan smart contract mengirimkan permintaan ke pengguna pada dompet browser MetaMask. Kemudian dari sisi antarmuka pengguna, tampilan antarmuka yang jelas dan terstruktur untuk membuat dan memberikan suara pada pemungutan suara di blockchain. Yang ketiga adalah keamanan dan efisiensi. Sistem ini terbukti lebih efisien dan hemat biaya pada skala besar tanpa adanya gangguan. Penggunaan sidik jari untuk menghasilkan kunci kriptografi publik dan privat meningkatkan keamanan. Kemudian hasil implementasi antara adalah transparansi dan kepercayaan. Blockchain memastikan bahwa hasil pemungutan suara transparan dan dapat diverifikasi, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan dalam proses pemilu. Untuk analisis datanya, dari sisi parameter keberhasilan, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk enkripsi atau dekripsi, akurasi verifikasi suara, dan keberhasilan autentikasi pemilih. Ya. Dan dari data ini dapat dianalisis bahwa uh, apakah performa metode yang diusulkan itu bagus atau tidak. Kemudian dari hasil analisis, metode yang diusulkan ternyata terbukti meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem e-voting secara signifikan dengan menunjukkan pengurangan risiko pemalsuan dan peningkatan transparansi. Mungkin itu ya review paper saya, dan saya akhiri dengan kesimpulan, yaitu metode yang diusulkan yang menggabungkan biometrik dengan kriptografi kunci publik dan privat serta blockchain ternyata menawarkan solusi yang sangat aman dan andal untuk sistem e-voting. Dengan menggunakan teknologi ini, sistem e-voting dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keamanan proses pemilu. Saya lanjutkan ke bagian ide pengembangan selanjutnya. Jadi setelah saya mereview paper tersebut, saya bisa uh, memunculkan sebuah ide pengembangan selanjutnya dari paper ini. Itu yang pertama adalah pengembangan metode. Jadi saya punya ide bagaimana mengintegrasikan teknologi yang sudah ada tadi, yaitu blockchain, biometrik, dan kriptografi untuk diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk apa? Itu untuk mendeteksi dan mencegah upaya pemalsuan data biometrik secara lebih efektif, ya. Karena eh, dengan AI ini jadi jauh lebih mudah lah untuk mendeteksi kalau ada upaya pemalsuan data biometrik. Kemudian saya juga punya ide untuk penerapan di sektor lain selain e-voting. Jadi metode ini bisa diterapkan di sektor lain seperti sistem akses keuangan, sistem keamanan pribadi, atau aplikasi lain yang memerlukan autentikasi yang sangat aman dan pencatatan data yang tidak dapat diubah. Integrasi dengan teknologi lain seperti analisis perilaku atau AI untuk mendeteksi potensi penipuan dapat meningkatkan efektivitas metode ini lebih jauh. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.